Operasi Merah Putih bertujuan basmi tengkulak dan rentenir. Komisi 5 DPR akan panggil Menteri Perhubungan. TNI gelar bakti sosial di wilayah Papua Pegunungan. Jet tempur Bangladesh jatuh hantam kampus. Indonesia lolos semifinal Asian U23 Championship. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo yang menegaskan akan menyita penggilingan padi nakal dan menyerahkannya ke koperasi demi melindungi petani. Presiden Prabowo juga mengecam praktik curang seperti beras oplosan yang merugikan negara hingga 100 triliun per tahun. Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara. Dalam peresmian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pelaku usaha penggilingan padi yang merugikan petani dan rakyat. Ia menyatakan tak segan mengambil alih usaha nakal dan menyerahkannya ke Koperasi Desa sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan cabang produksi penting oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Prabowo mengungkapkan bahwa beberapa pengusaha penggilingan padi bisa meraup keuntungan hingga 2 triliun rupiah per bulan. Pemerintah pun mulai melakukan penertiban agar harga gabah tetap stabil di tingkat petani. Namun ia menyoroti munculnya masalah baru, yaitu beras premium yang ternyata hasil oplosan, yang menurutnya merupakan tindak pidana. Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya, saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggilingan padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terbikin, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha.
Ia menyerahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung dan Polri untuk diusut tuntas. Prabowo menilai kecurangan para pengusaha ini telah menyebabkan kerugian negara hingga 100 triliun rupiah setiap tahun. Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara tidak boleh tinggal diam. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo tegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat ekonomi rakyat dan potong rantai distribusi agar harga kebutuhan pokok terjangkau. Prabowo juga tegaskan akan dorong pengawasan ketat dan pemanfaatan teknologi untuk cegah kecurangan distribusi. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi rakyat melalui pembentukan 80.081 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya memotong rantai distribusi agar masyarakat desa bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Melalui koperasi, pemerintah dapat membangun gudang, apotek, dan gerai desa yang menyediakan obat generik, pupuk, dan sembako murah langsung ke tangan rakyat. Prabowo juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pokok, termasuk beras dan minyak goreng. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut pemerintah kini didukung teknologi kecerdasan buatan dan laboratorium mutu untuk melacak praktik curang dan permainan harga. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa bersatu mendukung keadilan sosial di atas kepentingan golongan atau partai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo juga menyebut akan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih untuk perkuat ekonomi petani dan hentikan tengkulak serta rentenir. Program ini juga diharapkan mengatasi masalah distribusi dan sulitnya akses pupuk bersubsidi. Kita harus berpikir besar dan kita harus berani ambil tindakan yang besar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peluncuran 80.081 koperasi desa merah putih bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, sekaligus memutus rantai tengkulak dan rentenir yang merugikan petani. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian program di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan mengamati masalah petani sejak lama, termasuk kesulitan distribusi akibat kurangnya truk dan fasilitas penyimpanan pasca panen. Selain itu, birokrasi yang rumit membuat pupuk bersubsidi sulit sampai ke tangan petani, memperparah kondisi mereka. Petani juga sering dirugikan oleh tengkulak yang menekan harga hasil panen, sementara kebutuhan rumah tangga mendesak mereka meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. Dengan Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo berharap masalah klasik ini dapat diatasi secara efektif. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam
permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh negara APBN, langka, tidak sampai ke petani. Peraturannya ada 145 peraturan. Ada belasan tanda tangan yang diperlukan untuk dari pabrik ke petani. Tiap panen yang berhasil, harga untuk petani jatuh dari dulu. Kenapa? Karena para petani kita, mereka uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah. Nunggu panen, ada keluarganya yang sakit. Nunggu panen, dia harus keluarkan biaya ini, biaya itu. Dia pinjam uang. Dia pinjam uang susah. Di desa nggak ada yang minjemin uang, kecuali rentenir yang bayarnya adalah per hari bunganya. Karena tahu para petani susah uang, jauh sebelum panen dia sudah beli dengan harga yang sudah jatuh. Ini turun-temurun, menurut saya tidak puluhan tahun, ratusan tahun. Ini harus kita potong. Dan kita potong harus dengan langkah yang besar. Bangsa kita besar. Kita harus berpikir besar dan kita harus berani ambil tindakan yang besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon menyambut baik hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin lalu. Menurutnya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pembangkit ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah pada Senin lalu. Peresmian tersebut Presiden Prabowo didampingi langsung oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Hal ini disambut baik seluruh kalangan masyarakat, sekaligus anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon. Dirinya mengatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi pembangkit ekonomi di Indonesia. Ia pun mengimbau kepada pebisnis lokal untuk tidak khawatir dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Justru kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pembangkit ekonomi. Dan bahkan kalau kita sejak Indonesia merdeka dengan konstitusi yang mengamanatkan terkait dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berbasiskan rakyat, ya semestinya kita dukung bersama. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi sarana untuk bisa mengurangi tingkat kesenjangan. Bahkan ini akan menjadi justru pembangkit ekonomi gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah mengalokasikan, pemerintah memberikan direktif untuk koperasi ini mengelola anggaran yang itu diperuntukkan untuk berbagai sektor. Di situ ada misalkan penugasan-penugasan pemerintah yang sekarang dalam bentuk subsidi untuk penyaluran pupuk, penyaluran benih, penyaluran gas melon 3 kilo, kemudian untuk urusan pangan, memutus mata rantai yang panjang terhadap berbagai komoditas lokal. Ini tentu sesuatu hal yang positif dan pada akhirnya akan terbentuk ekosistem. Saya katakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini jangan menjadi ketakutan, justru ini harus disambut secara kolaboratif menjadi prospek usaha masa depan. Bisa dijadikan kerjasama. Koperasi itu tidak tertutup. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hadir dalam acara G20 di Bali, Afrika Selatan. Dalam pertemuan ini, semangat yang selalu dibawa ialah agar negara harus bisa tumbuh bersama, tidak ada negara yang tertinggal.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menghadirkan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ketiga di bawah presidensi Afrika Selatan. Pada pertemuan yang berlangsung pada 17 hingga 18 Juli 2025 ini, Menkyu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini, seperti ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Ia juga menambahkan pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, misalnya Indonesia, yang mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical sebagai peredam guncangan dan mendorong reformasi struktural. Nelson Mandela taught us true progress is only possible when we choose to work together across differences for a common good, and it is always impossible until it's done. Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah presidensi Afrika Selatan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat sinergi global yang lebih adil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, berdiskusi hangat dengan Bupati Karanganyar, Robert Kristanto. Pertemuan tersebut diantaranya membahas langkah konkret untuk membuka akses kerja luar negeri bagi anak-anak muda. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong pemerintah daerah, termasuk Pemkab Karanganyar, untuk berakselerasi mendirikan Migran Center. Pada Minggu 20 Juli 2025, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding berdiskusi hangat dengan Bupati Karanganyar Robert Kristanto. Pertemuan tersebut diantaranya membahas langkah konkret untuk membuka akses kerja luar negeri bagi anak-anak muda. Dari rencana membangun Migran Center sampai ide menghadirkan kelas migran di SMA dan SMK. Nanti sudah kita filter mau bekerja di mana ke depan, luar negeri atau kalau yang luar negeri yang kita akan berikan Migran kelas. Hari ini berkunjung kepada Mas Teddy Pagi juga dalam rangka memastikan bahwa mereka purna migran ini ternyata luar biasa. Pembangunan Migran Center dan kelas migran ini dilakukan guna memberangkatkan pekerja yang terampil, memiliki pengetahuan dan kesiapan mental yang cukup, agar tidak hanya sekedar jadi pekerja, melainkan bisa jadi duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pendidikan berbasis pondok pesantren dan penerapan kurikulum cinta di madrasah adalah kunci dalam membentuk karakter anak yang utuh dan berkualitas. Menurut Menak, pondok pesantren saat ini menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. Selain pesantren, Kementerian Agama juga giat mendorong penerapan kurikulum cinta di madrasah. Kurikulum ini dirancang untuk mengajarkan agama yang membentuk kasih sayang, toleransi dan cinta tanah air, bukan kebencian atau fanatisme sempit. Menak juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Ia mengakui bahwa tidak semua orang tua meskipun dewasa secara usia mampu memberikan pola asuh yang sehat. Menteri Agama menekankan bahwa dunia pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, semua lembaga pendidikan harus proaktif dalam memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas bagi anak sejak dini. Ia mengajak semua kementerian untuk bersinergi dalam mengelola pendidikan anak bangsa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menambahkan, pengenalan permainan tradisional seperti yang dilakukan pada CFD ini adalah upaya untuk mengurangi paparan gawai pada anak. Hal ini berangkat dari keprihatinan atas banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang disebabkan oleh pola asuh yang buruk serta penggunaan gadget yang tidak bijaksana. Pada acara CFD tersebut, sebanyak 1.099 anak dari 82 satuan pendidikan turut serta dalam berbagai aktivitas dan pengenalan permainan tradisional. Dunia pendidikan sangat menentukan, karena kalau pendidikan anak ini sudah sesuai kurikulumnya, maka itu kami menerapkan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu, misalnya, jangan mengajarkan agama, padahal tidak sadar mengajarkan kebencian kepada satu sama lain.
Yang mengajarkan agama itu harus mengajarkan rasa cinta satu sama lain, termasuk cinta tanah air, cinta lingkungan hidupnya supaya sehat, dan cinta untuk sesama tanpa membedakan agama apapun, karena kita sama-sama warga bangsa Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekarang, buang sampah elektronik atau e-waste di Jakarta bisa lebih mudah dan bertanggung jawab. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta siap menjemput atau antar e-waste ke lokasi pengumpulan dan juga drop box. Anda warga Jakarta, punya barang elektronik rusak yang tidak terpakai? Sekarang bisa buang e-waste dengan cara mudah. Jika e-waste lebih dari 5 kg, cukup isi form dan petugas akan jemput ke rumah. Sementara itu jika e-waste kurang dari 5 kg, Anda tinggal membawanya ke drop box. E-waste berukuran kecil seperti handphone, charger, baterai, earphone, dan perangkat elektronik kecil lainnya mengandung limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Oleh karenanya harus dibuang di drop box khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sekarang sudah ada 34 titik drop box sampah elektronik di DKI Jakarta. E-waste dapat disetor ke drop box yang tersebar di beberapa lokasi di Jakarta, mulai dari halte Transjakarta, kantor pemerintah, sampai perusahaan swasta. Melalui sosial media Instagram, @dinas_lhdki mengajak masyarakat untuk membuang e-waste di tempat yang tepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemenpora RI melalui Inaspro mendukung penuh penyelenggaraan FIBA 3-on-3 Women's Series Jakarta 2025 dan FIBA 3-on-3 Challenger Jakarta yang digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 24 dan 25 Juli serta 26 hingga 27 Juli mendatang. Tim Indonesia akan bersaing dengan 15 tim lain yang berasal dari negara-negara seperti Spanyol, Australia, Mongolia, Selandia Baru, Amerika Serikat, hingga Jepang. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui LPDUK, Inaspro mendukung penuh penyelenggaraan FIBA 3x3 Women's Series Jakarta 2025 dan FIBA 3x3 Challenger Jakarta yang digelar di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Senayan 24 hingga 25 Juli dan 26 hingga 27 Juli mendatang. Mas Menteri memberikan arahan melalui Mas Bima bagaimana caranya LPDUK juga turut serta membawa event-event olahraga kelas dunia, baik itu untuk yang sifatnya sportainment maupun yang prestasi, yang khusus untuk LPDUK Inaspro. Event-event itu bisa mendorong industri olahraga di kemudian hari. Dan salah satu pilihan kami tentu tidak lain adalah 3x3 di antara berbagai cabang olahraga yang sedang dilakukan. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur LPDUK Kemenpora, Inaspro Ferikono bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono, pada acara konferensi pers FIBA 3x3 Women's Series Jakarta 2025 dan FIBA 3x3 Challengers di Media Center Kemenpora, Jakarta, Senin 21 Juli 2025. Ferikono juga menceritakan bahwa FIBA ketika meminta Indonesia menjadi kandidat tuan rumah, tentu sudah melihat banyak latar belakang berkembangnya olahraga basket di Indonesia. Ajang yang baru pertama digelar di Indonesia ini juga diharapkan bisa menjadi ajang untuk melahirkan atlet basket 3x3 yang berpotensi. Bahkan Ferikono menilai tim basket 3x3 Indonesia memiliki peluang untuk bisa tampil di Olimpiade 2028. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FIBA yang selalu percaya kepada kita Indonesia menjadi penyelenggara baik itu kejuaraan internasional yang 5. Sementara Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono mengatakan kepercayaan FIBA terhadap Indonesia yang sukses menggelar kejuaraan internasional basket harus kita apresiasi. Setelah sebelumnya pernah menjadi penyelenggara kejuaraan dunia, kali ini Indonesia kembali dipercaya untuk menggelar event bertaraf internasional seperti FIBA 3x3 Women's Series Jakarta 2025 dan FIBA 3x3 Challengers. Indonesia akan menurunkan 3 wakil dalam FIBA 3x3 Challenger Jakarta 2025. Ketiga tim tersebut adalah Jakarta Mandiri, Batavia Mandiri, dan South Jakarta Inaspro. Ketiganya akan bersaing dengan 13 tim kuat dari berbagai negara, seperti Miami dari Amerika Serikat, Riva dari Bahrain, Hangzhou dari Cina, Utrecht dari Belanda, hingga Barcelona dari Spanyol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan Duta Besar Swiss untuk Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Jua-Jua Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi selanjutnya dari Wakil Ketua DPR Dasko yang meminta Komisi 5 DPR RI berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengecek sejumlah permasalahan kecelakaan kapal laut yang belakangan kerap kali terjadi. Saat ditanya mengenai adanya usulan pencopotan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Dasko menyatakan pihaknya belum bisa mendorong pemberian sanksi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan perlu membahas faktor hingga penyebab timbulnya sejumlah kasus kecelakaan kapal laut dengan Komisi 5 DPR. Hal itu dilakukan untuk mengetahui duduk masalah yang timbul sebelum adanya pemberian sanksi kepada pihak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi sebelum kemudian kita meminta sanksi atau apapun, sebagai pimpinan DPR, kami sudah minta komisi terkait, dalam ini Komisi 5, untuk mengecek dulu dan kemudian mengadakan pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan sehingga kita bisa tahu duduk masalah kenapa hal itu sampai terjadi. Sebelumnya kapal motor Barcelona 5 yang berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus menanggapi perihal terbakarnya kapal motor atau KM Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu lalu. Lazarus mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi untuk menanyakan kejadian tersebut. Kabar duka datang dari insiden terbakarnya kapal motor atau KM Barcelona 5 yang terjadi di Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Minggu lalu. Berdasarkan data sementara, KM Barcelona 5 membawa 280 penumpang dan 15 anak buah kapal atau ABK. Menyoroti hal ini, Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi untuk menanyakan kronologi kejadian itu. Dirinya juga menyebut Komisi 5 DPR telah melakukan komunikasi dengan Basarnas untuk dapat melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi. Ya, yang pertama tentu kami kontak langsung ya dengan Dirjen Laut, karena itu juga kebakarannya kan live ya, kita semua bisa lihat ya kemarin. Kemudian saya kontak langsung juga dengan Basarnas supaya operasi penyelamatan itu dimaksimalkan, dan itu sudah dilakukan. Tadi saya sebelum kemari juga update dengan Dirjen Laut, juga update dengan Kepala Basarnas ya. Memang ada temuan yang agak mengagetkan kita semua bahwa publik sudah tahu ya, manifest itu 280, tapi setelah upaya evakuasi ini ditemukan ada 580, berarti ada beda 300 antara manifest dengan penumpang yang ada di kapal. Ini kita akan investigasi nanti ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena ini kan ada kaitan sama pajak, tentu juga ada soal asuransi, kemudian jaminan hak-hak penumpang dan seterusnya. Ini mungkin tidak bisa jawab sekarang dulu, kami akan panggil nanti Menteri Perhubungan. Kenapa kapal bisa berlayar dengan kondisi seperti ini? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan.
Informasi selanjutnya kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia. Program ini menjadi tonggak kemandirian ekonomi rakyat hasil kolaborasi lintas kementerian dan BUMN. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih pada Senin 21 Juli 2025. Acara peluncuran simbolis digelar di Kopdes Merah Putih Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, dari total 81.140 koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 80.048 diantaranya telah berbadan hukum. Pemerintah juga menyiapkan 103 koperasi percontohan sebagai model operasional. Kopdes Merah Putih dirancang menjadi unit usaha desa terpadu yang mencakup gerai sembako, layanan obat murah, klinik, simpan pinjam, dan pengelolaan logistik. Koperasi ini juga berfungsi menyalurkan bantuan pemerintah seperti PKH, gas, dan pupuk subsidi. Landasan hukum program ini berujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang diperkuat dengan Impres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi. Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN, serta menjadi tonggak menuju sistem ekonomi rakyat yang berkelanjutan dan berbasis gotong royong. Konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation, dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Peluncuran ini dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri Koperasi Budi Ari, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan di Provinsi DKI Jakarta berada di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Di unit koperasi ini, lalu bagaimana mengenai mekanisme operasional hingga apa saja produk-produk yang dijajakan dalam Koperasi Kelurahan Merah Putih pertama di Provinsi Jakarta ini? Berikut laporan dari tim Sinpo TV, Max Munte, dan juru kamera Asisul Hakim.
usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai beredarnya ataupun resminya sebanyak 80.081 koperasi desa kelurahan merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang salah satunya berada di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang berada di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana memang untuk keberadaan dari Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini baru ada satu, di mana memang seperti yang Anda tengah saksikan ini, total sebanyak 267 total kelurahan di Jakarta nantinya akan diisi oleh banyaknya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang sedang Anda saksikan ini, memang sejumlah produk-produk dijajakan di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Melawai Blok M Hub ini sendiri, di mana memang seperti produk-produk kolaborasi dari badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik negara seperti MRT, Pasar Jaya, Bank Jakarta, kemudian juga ada Food Station dan ada Dharma Jaya, itu untuk dari badan usaha milik daerah, pemirsa. Dan juga terkait dengan badan usaha milik negara, ini memang ada sejumlah 4 BUMN yang sebagai kolaborator aktif dalam menjajakan produk-produk yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini. Kalau kita membahas mengenai operasional dari Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Jakarta ini sendiri, ini memang mulai buka pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan akan tutup pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, pemirsa, di mana memang juga terkait dengan kehadiran ataupun isi produk-produk yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini sendiri memang lebih menonjolkan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dijajakan kepada para konsumen yang berada di kawasan lingkup Provinsi DKI Jakarta sendiri memang. Dan juga tadi kami juga mendapatkan informasi di mana memang untuk penugasan karyawan ataupun pengelola-pengelola yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di store ini sendiri, ini memang penugasannya itu bersifat dari kepengurusan dari kelurahan-kelurahan yang ada di DKI Jakarta sendiri, di mana memang setiap store ataupun setiap unit dari Koperasi Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan dikelola secara kepengurusan oleh pihak pengurus kelurahan yang ada di mana unit tersebut hadir, pemirsa. Dan juga nantinya tadi juga dari Kepala Dinas soal koperasi ini sendiri memang mengatakan dalam tenggat waktu 3 bulan ini nantinya sebanyak 267 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih akan hadir ataupun nantinya akan terbuka secara menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta sendiri. Kalau kita bisa melihat memang terkait dengan 267 total store ini akan hadir di tiap kelurahan di Jakarta, di mana yang penyebarannya ini memang ada di 44 kecamatan di Jakarta sendiri, pemirsa. Dan dari Jakarta, Max Juro Kamera, Ajizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Sander, di kantor Kemenko Infrastruktur. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Swiss, terutama dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan juga pembangunan kawasan perkotaan. Dalam suasana hangat dan produktif, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menerima kunjungan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Sander, di kantor Kemenko Infrastruktur. Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerjasama ke depan antara Indonesia dan Swiss. Salah satu fokus utama adalah kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur berkelanjutan serta pembangunan kawasan urban yang ramah lingkungan. Menko AHY juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah berjalan dengan baik selama ini, serta menyambut baik rencana kedatangan Menteri Ekonomi Swiss, Guy Parmelin, dalam waktu dekat. Menjelang perayaan Swiss National Day pada bulan Agustus mendatang, Indonesia juga mendapat undangan resmi dari Kedutaan Besar Swiss. And my dad spent like 2 days with the kids to paint last year. Kolaborasi strategis antara Indonesia dan Swiss diharapkan terus berkembang, tidak hanya di bidang ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, koperasi desa merah putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu, nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR bersama jajaran SKPD melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Audiensi membahas penguatan sistem pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Dalam upaya memperkuat tata kelola lingkungan, Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Pertemuan yang diterima langsung oleh Menteri LHK Hanif Faisal Nurrafiq ini membahas langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sampah, termasuk kebutuhan dukungan kebijakan dari pusat. Audiensi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan sarana prasarana, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya. Kementerian LHK menyambut baik inisiatif Pemkot Banjarmasin dan menyatakan kesiapan untuk mendukung langkah-langkah konkret yang berlanjutan, yang berkelanjutan di tingkat daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam menciptakan kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Melalui sinergi dengan pemerintah pusat, pengelolaan sampah di Banjarmasin diharapkan bisa menjadi model yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Raja Charles III mengirim surat pribadi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menginspirasi penyerahan 90.000 hektar lahan di Aceh untuk perlindungan gajah. Keputusan tersebut disampaikan dalam penutupan pidato Kongres PSI sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen terhadap pelestarian satwa langka di Indonesia. Presiden Prabowo membuka cerita dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo Minggu 20 Juli dengan kisah tentang keputusan besar yang ia ambil untuk perlindungan lingkungan. Ia mengumumkan telah menyerahkan 90.000 hektar lahan hutan tanaman industri miliknya di Aceh yang selama ini dikelola secara pribadi untuk dijadikan habitat perlindungan gajah. Prabowo mengisahkan bahwa keputusan ini bermula dari permintaan sekelompok pemerhati lingkungan yang mengajukan sebagian kecil lahan untuk konservasi. Meski awalnya ia menolak bukan karena enggan membantu, justru ia memutuskan memberikan lebih banyak dari yang diminta. Kisah tersebut kemudian terdengar hingga ke Inggris dan mendapat perhatian Raja Charles III yang mengirimkan surat pribadi kepadanya. Karena menghargai kepedulian Raja Charles terhadap konservasi alam, Prabowo pun menambah luas lahan yang diserahkan. Saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pencipta atau konservasi alam, World Wildlife Fund, WWF. WWF ini pembinanya Raja Charles III, salah satu pembina. Jadi utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha
sebelum saya masuk politik, saya pengusaha. Saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh. Dipercaya kepada saya cukup besar, itu 98.000 hektar di daerah Takengon, Aceh. Kemudian WWF ini bertanya, bersediakah saya memberi dari 98.000 hektar itu diserahkan kepada mereka untuk dikelola menjadi kawasan perlindungan gajah. Mereka ajukan 10.000 hektar. Datang utusan itu dan langsung saya tolak. Saya tidak setuju. Tidak akan saya kasih 10.000 hektar untuk kawasan gajah tersebut. Saya akan kasih 20.000 hektar. Jadi kaget mereka, si utusan kembali ketemu mereka ini aktivis WWF setelah menghadap saya, dan dia ulangi, saya punya apa ya tadi, presiden tolak ya, nggak dikasih 10.000. Kecewa mereka mukanya, tapi dikasih 20.000. Wah, mereka cerah gitu. Kemudian cerita ini sampailah ke Raja Charles III di Inggris, karena beliau sangat concern terhadap perlindungan alam dan satwa, flora dan fauna. Beliau tulislah surat ke saya, diantar oleh duta besar Inggris. Di ruangan saya di Istana Merdeka, si duta besar Inggris menyampaikan surat dari raja. Ya, menyampaikanlah terima kasih atas dukungan saya dan sebagainya. Begitu saya baca surat dari Raja Charles, saya sampaikan ke duta besar, memang dari konsesi yang saya kuasai, saya serahkan 20.000 hektar. Tapi karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang, saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan. Saya sisakan 8.000. 90.000 saya putuskan, jadi tadi itu slide-nya salah gitu ya. Sudah 90.000 kita serah. Nanti diproses ya. Mensesnek dan Menteri Kehutanan. Dalam pidatonya, Kepala Negara juga menyinggung bahwa simbol gajah yang digunakan PSI mencerminkan komitmen terhadap pelestarian satwa. Prabowo menegaskan pentingnya menjaga populasi gajah Sumatera yang kian langka, serta berjanji memberi perhatian khusus pada kawasan konservasi Waikambas. Ini saya jelaskan karena saudara telah memilih gajah sebagai lambang saudara. Berarti semua kader PSI harus jadi aktivis melindungi gajah. Karena gajah masih terancam. Mereka diburu untuk gadingnya. Walaupun sudah dilarang. Kemudian habitat mereka semakin terjepit. Kalau tidak salah di seluruh Sumatera bagian utara mungkin sekarang tinggal 700 gajah mungkin. Ada beberapa ratus lagi di Lampung, di Waikambas, ya orang Lampung ya. Waikambas, dan Waikambas pun akan saya kasih perhatian khusus.
di Waikambas lebih luas. Sudah menjadi taman nasional 120.000 hektar ya. Jadi saya terima kasih saudara milik gajah sebagai simbol. Dan itu pun juga pinter juga, jadi saya agak ada titik lemah kalau menghadapi PSI sekarang ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo mengecam keras praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan memerintahkan aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Prabowo menilai kasus ini sebagai kejahatan ekonomi serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik penipuan beras yang merugikan masyarakat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyoroti pengoplosan beras biasa yang dijual dengan harga premium oleh oknum pengusaha. Prabowo langsung memerintahkan aparat hukum untuk bertindak cepat dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi serius yang berdampak besar pada negara. Menurut laporan internal yang diterimanya, kerugian akibat manipulasi harga beras sangat signifikan. Presiden kemudian membandingkan kerugian itu dengan potensi manfaat jika dana dialokasikan untuk program sosial. Ia menilai tindakan ini bukan sekedar pelanggaran pasar, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam yang digelar di Stadion Tridadi Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh ribuan anggota Kokam ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat sinergitas Polri dan Pemuda Muhammadiyah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah 2025 dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang berlangsung di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 23.000 lebih anggota Kokam mengikuti apel, sekaligus menjadi momentum penandatanganan MOU sinergi antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah dalam bidang usaha pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam pernyataannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, kerjasama Polri dan Pemuda Muhammadiyah di bidang pertanian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kapolri menjelaskan sinergitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan para petani, serta menjadi implementasi nyata dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan pemerintah. Kokam dan Polri membuat MOU dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto di dalam misi Asta Citanya, bahwa dalam situasi global yang saat ini tentunya menimbulkan implikasi dampak terhadap masalah pangan, masalah energi, masalah ekonomi, dan tentunya juga menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Hari ini Kokam membuat MOU untuk mendukung
program ketahanan pangan yang saat ini memang sedang dicanangkan oleh Polri sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung hal tersebut dengan menanam lahan jagung 1 juta hektar. Dari Yogyakarta, Sinpo TV melaporkan. Kemhan terima kunjungan kehormatan Panglima bersenjata Singapura. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, guna meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah Papua Pegunungan yang terisolasi, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 3 menggelar bakti sosial di Desa Batas Batu, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi, dan mendapat sambutan hangat dari ratusan warga yang telah lama menanti hadirnya pelayanan dasar dari negara. TNI melalui Kogab Wilhan 3 dan Batalion 733 Masariku menggelar bakti sosial di Desa Batas Batu, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu 19 Juli 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi, beserta PJU Kogab Wilhan 3, Wakil Panglima Koops Habema, serta 7 orang tim medis dari GKI yang khusus didatangkan dari Jakarta untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Bukan hanya pelayanan kesehatan saja, makan bergizi dan paket sembako, serta air bersih juga dapat dinikmati oleh setiap keluarga di Desa Batas Batu, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Bambang Trisno Hadi menyebut baksos yang mengambil tema sehat bersama membangun ketahanan bangsa merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam upaya mengoptimalisasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Bambang memastikan TNI dalam hal ini pasukan Koops Habema dan Batalion 733 Masariku sebagai satuan tugas yang tengah bertugas di wilayah Batas Batu, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang sangat antusias mengikuti kegiatan baksos. Kali ini kita ambil di wilayah Batas Batu. Ada beberapa kampung di sini, diantaranya kampung Krepkuri dan kampung Agan. Jadi wilayah ini merupakan perbatasan antara dua kabupaten. Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sehingga kalau kami lihat, karena dia di perbatasan, jadi perhatian Pemda terhadap masyarakat ini saya katakan agak terabaikan. Kita bisa lihat kondisi pelayanan dasar saja, ya, pendidikan. Ini kan di sini hanya ada sekolah alam gitu ya, tidak ada SD, sekolah rimba ya. Kemudian tidak ada puskesmas. Tadi disampaikan oleh kepala kampung, mereka sangat mendambakan hadirnya puskesmas di wilayah Batas Batu. Kegiatan baksos ini mendapat dukungan penuh dari para pemuka masyarakat, tokoh adat, kepala suku, pendeta, pastor dan suster yang ikut terlibat aktif, sehingga kegiatan sosial tersebut berjalan dengan suasana teduh dan penuh sukacita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM
menegaskan pentingnya revisi menyeluruh terhadap RUU KUHP agar menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Wamenkumham mengingatkan bahwa revisi tak boleh dilakukan asal cepat. RUU KUHP yang akan mulai berlaku 2026 harus jadi instrumen hukum yang bukan hanya tegas, tapi juga adil dan berpihak pada hak warga negara, termasuk tersangka. Revisi RUU KUHP yang tengah digodok pemerintah dan DPR dianggap sebagai momentum krusial. Komnas HAM mencatat maraknya penyiksaan dan pelanggaran hak dalam proses penyidikan sebagai bukti bahwa hukum acara pidana saat ini tidak cukup melindungi hak warga negara. Komnas HAM mendesak agar revisi dilakukan secara substansial, tidak hanya merapikan norma, tapi juga memperbaiki paradigma hukum yang selama ini cenderung menempatkan kekuasaan aparat tanpa pengawasan kuat. Komnas HAM mengusulkan 11 klaster isu penting untuk dimasukkan dalam draft revisi, diantaranya penguatan pengawasan eksternal terhadap aparat, pembatasan tindakan upaya paksa, dan penghapusan pembatasan bantuan hukum bagi tersangka dan saksi. Kami melihat selama ini berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas HAM, terutama masih terjadi praktek-praktek penyiksaan selama proses penyelidikan gitu ya, dan cukup banyak kasus-kasus yang terkait dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat, terutama terkait ketidakprofesionalan aparat ya, terutama polisi memang gitu. Sehingga kami mendorong dalam revisi KUHP itu ada perubahan paradigmatif yang lebih berperspektif pada pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Sejauh ini dalam banyak kasus yang diadukan ke Komnas HAM misalnya, jika pelakunya adalah dari militer, maka kemudian kesulitan untuk mendorong proses penegakan hukum melalui pengadilan umum, selalu didorong melalui pengadilan militer. Dari sisi Wamenkumham menegaskan bahwa revisi bukan hanya soal memenuhi tenggat waktu, tetapi memastikan kualitas hukum acara pidana yang adil dan modern. KUHP versi lama yang telah berusia 44 tahun dinilai sudah tidak lagi relevan dengan tantangan penegakan hukum masa kini. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia juga menyoroti pentingnya aspirasi publik dan masyarakat sipil diserap secara terbuka. Menurutnya, masukan masih sangat dibutuhkan, termasuk dari kementerian itu sendiri. Sudah tepat ketika semangatnya adalah revisi ini dilakukan secara cepat, tapi tidak buru-buru. Kalau memang masih dimungkinkan, ya mari kita sampaikan masukan, termasuk dari Kementerian Hak Asasi Manusia juga ada masukan untuk perbaikan. RUU KUHP ditargetkan mulai berlaku per 2 Januari 2026. Dengan waktu yang semakin sempit, publik berharap revisi ini tak sekedar sebagai agenda formalitas hukum, namun menghasilkan perlindungan hak asasi yang nyata dan berkeadilan. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Mutia, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR RI Dasko turut memantau jalannya rapat pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP di Komisi 3 DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Dasko mengatakan, dalam penyusunan undang-undang, pimpinan DPR perlu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Pimpinan Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah advokat Indonesia mengenai rancangan Undang-Undang KUHP. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR RI juga akan menerima masukan terkait KUHP dari Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Usai meninjau pelaksanaan RDPU RUU KUHP, Dasko menegaskan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan, pimpinan DPR selalu menekankan kepada setiap alat kelengkapan Dewan DPR RI untuk selalu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Ngecek kesiapan RDPU tentang partisipasi publik yang dalam setiap penyusunan perundang-undangan pada saat ini di DPR partisipasi publiknya harus banyak. Ya, ini dalam rangka itu ya sekali-sekali kita ngecek pelaksanaan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sebanyak 2.000 calon perwira remaja TNI dan Polri tahun 2025 menerima pembekalan langsung dari Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin. Pembekalan digelar di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 19 Juli 2025.
Menteri Pertahanan Safri Samsudin memberikan pembekalan kepada 2.000 calon perwira remaja TNI Polri yang berlangsung di Mabes TNI Cilangkap. Dalam pembekalan yang dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para kepala staf Angkatan Menhan menekankan bahwa momen ini adalah arahan strategis sekaligus sebagai semangat nasionalisme. Safri turut mengajak para capaja untuk menanamkan tekad pengabdian dan tanggung jawab sejak dini sebagai penjaga kedaulatan negara. Dalam sambutannya, Safri menyampaikan 3 pilar utama yang harus dipegang dalam kepemimpinannya, yaitu integritas, loyalitas, dan kapabilitas. Safri juga menegaskan menjadi pemimpin bukan hanya tentang keberanian, namun juga kemampuan mengambil keputusan tepat dalam situasi sulit dan penuh tekanan. Panglima Kapolri, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya pembekalan, saya juga ingin menyemangati awal dari pengabdian para calon perwira remaja TNI dan Polri yang akan segera dilantik. Pembekalan oleh Menhan ini menjadi bagian dari tradisi menjelang pelantikan para capaja sebagai perwira pertama TNI dan Polri. Adapun pembekalan Menhan menjadi bagian dari tradisi menjelang pelantikan para capaja sebagai perwira pertama TNI dan Polri di Istana Merdeka pada 23 Juli 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, sebagai mitra baru dari Komisi 11 DPR RI dan Antara Indonesia melakukan konsinyering bersama di Jakarta pada 21 Juli 2025. Dalam diskusi tersebut, CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa target imbal hasil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ialah 7,5%. Komisi 11 DPR RI bersama Danantara melakukan konsinyering Danantara Indonesia di Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Melalui akun Instagram resmi CEO Danantara @rosanroslani, diskusi ini dilakukan secara terbuka dan konstruktif mengenai mandat Danantara sebagai State Capital Aggregator yang mengonsolidasikan, mengelola, dan menyalurkan investasi secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui pengelolaan dividen dan aset BUMN oleh holding operasional dan holding investasi, Danantara membangun jembatan menuju teknologi global, mitra strategis internasional, kemakmuran lintas generasi, dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Kemampuan kita menjadi nomor 6 terbesar di dunia. Sudah Norway, UAE, China, dan yang lain. Ini adalah dana yang kami harus kelola, harus investasikan, dan harus jaga secara baik, secara benar, dan juga mengikuti semua asas dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kepada Presiden boleh dibilang tiap minggu saya dipanggil, dan bukan hanya sekali 2 kali, setiap minggu untuk melaporkan perkembangan dari Danantara ini. Bapak Presiden bilang return minimum 7,5%. Tetapi tentunya kita ingin return di atas cost of capital kita. Kami mengharapkan bisa di atas 7,5%, dan kami berinvestasi tentunya di berbagai bidang, baik itu di bidang kesehatan, industri, renewable energy, hilirisasi, dan juga ke dalam investasi-investasi lainnya yang menurut kami menghasilkan return yang baik dan juga mempunyai dampak ekonomi yang luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, Danantara resmi ditetapkan sebagai mitra baru Komisi 11 DPR RI pada 1 Juli 2025 lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kunjungan kerja ke Jepang, Belgia, dan Prancis yang dilakukan oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani membuahkan hasil kolaborasi sejumlah mitra strategis. Seperti keberhasilan Danantara yang melakukan penandatanganan kerjasama jangka panjang dengan CBIC dan kolaborasi baru dengan Cica, Keidan Ren, SMBC, Takeda, Itochu, Toyo, dan perusahaan lainnya selama berada di Jepang. Dilansir dari akun Instagram resmi @danantara.indonesia, CEO Danantara Rosan Roslani menerangkan keberhasilan Danantara yang melakukan kerjasama dengan Jepang, Belgia, dan Prancis. Rosan Roslani memulai kunjungan kerja ke Jepang pada 9 Juli 2025 lalu, diawali dengan bertemu Japan Business Federation di Tokyo yang merupakan organisasi bisnis selaku mitra domestik pemerintah Jepang dalam berbagai kebijakan ekonomi. Selain itu, Rosan juga bertemu dan berdiskusi dengan State Minister of Economy, Trade and Industry Jepang, H.E. Oguchi Masaki. Selanjutnya, di Belgia tercipta momen bersejarah Indonesia dalam deklarasi AYUSEFA dengan Komisi Uni Eropa. Bergeser ke Prancis, Rosan juga bertemu dengan Eramet Group yang menjadi pembicara kunci dalam diskusi bersama Kadin dan Medef. Bonjour, je suis maintenant à Paris. Saya sekarang berada di Paris.
on the way kembali ke Jakarta. Perjalanan panjang dimulai dari Tokyo, Jepang, saya bertemu dengan Minister dari METI, kemudian penandatangan dengan JBIC untuk renewable energy yang bersifat jangka panjang dengan JICA di Social company dari Jepang yang sudah dan akan berinvestasi di berbagai bidang termasuk hilirisasi, blood plasma dan yang lain-lain. Kemudian dilanjutkan ke Brussels, rejoin dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah EU SEPA berhasil difinalisasi, EU Commission tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap Indonesia dan juga terhadap EU. Kemudian dilanjutkan terakhir di Paris yang dimana menjadi guest of honor dari Bastille Day dan juga dinner pertemuan antara Bapak Presiden dan Presiden Macron. Banyak kesepakatan yang akan memberikan manfaat terhadap dua negara. Selain itu saya bertemu dengan perusahaan yang ada di Paris ini dan insya Allah ada beberapa deal yang kelihatannya akan segera kita finalisasi antara Danantara dan juga perusahaan tersebut. Saya juga menjadi pembicara di acara Kadin dan MEDEF Roundtable Discussion yang sangat positif dan ini akan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Diharapkan semua upaya ini dapat segera membuahkan hasil nyata dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar upacara serah terima jabatan untuk sejumlah pejabat utama dan Kapolres di wilayah jajarannya. Sebanyak 9 pejabat mengikuti prosesi ini yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Upacara sertijab di lingkungan Polda Metro Jaya diselenggarakan sebagai bagian dari rotasi dan penyegaran organisasi. Dalam sertijab tersebut terdapat 9 pejabat yang mengalami pergantian jabatan. 5 diantaranya adalah Kapolres, yaitu Kapolres Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Tangerang Selatan, dan Metro Tangerang Kota. Sedangkan 4 pejabat utama Polda yang disertijab adalah Irwasda, Direktur Intelkam, Kabid Dokes, dan Kasat Pelatihan Nasional. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari menyampaikan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa pejabat utama Polda Metro Jaya dan beberapa Kapolres di jajaran Polda Metro Jaya. Upacara dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Ada 9 pejabat yang diserah terimakan, ada 5 Kapolres, antara lain Kapolres Jakarta Selatan, Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Timur, Kapolres Tangerang Selatan, dan Kapolres Metro Tangerang Kota. Itu serah terima. Kemudian pejabat utama Polda, Bapak Irwasda, Hadir Intel, KSPN, dan Bapak Kabid Dokes. Semoga dengan adanya mutasi jabatan ini, maka Polda Metro Jaya lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, dengan adanya pejabat baru, pejabat lama sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Kemudian ada pejabat baru, tentunya ada sebuah penyegaran. Dan kami juga berharap dan kami berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Adit, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, teknologi medis terus berkembang dan kini menjadi harapan baru bagi para penyintas stroke di Indonesia. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan telah menghadirkan alat rehabilitasi modern yang diklaim mampu mempercepat pemulihan fungsi gerak pasien stroke. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Jakarta, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RS-PON kini menjadi rujukan layanan stroke dengan fasilitas teknologi terkini. Salah satunya adalah alat rehabilitasi berbasis sistem robotik yang membantu memulihkan fungsi motorik pasien pasca stroke secara bertahap. Dalam kunjungannya ke RS-PON, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik. Teknologi ini bekerja dengan perangsang saraf dan otot secara terarah, mengikuti prinsip neuroplasticity atau kemampuan otak membentuk koneksi baru. Terapi dilakukan berulang dan disesuaikan kondisi pasien tanpa harus merasa kesakitan berlebih. Pola jalan ya, mengembalikan memori otot itu seperti ini. Sehat Pak. Ya. Alhamdulillah. Kemenkes berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan masyarakat luas, tak hanya yang tinggal di Jakarta.
Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RS PON membuka akses layanan dengan standar tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pak Budiono ini kena stroke ischemic atau stroke penyumbatan di sisi kanannya. Akibatnya bagian tubuh sebelah kirinya kaku, nggak bisa bergerak. Ini sama seperti ibu saya juga gitu. Dan ibu saya tuh sampai 10 tahun hidup menderita sekali. Nah sekarang di rumah sakit PON ini alhamdulillah sudah ada alat untuk melatih agar bisa menggerakkan lagi bagian tubuhnya. Dan alat ini biasanya dulu hanya ada di luar negeri. Sekarang sudah ada di dalam negeri, jadi teman-teman nggak usah keluar negeri, bisa untuk melatih menggerakkan kaki dan tangannya. Dengan hadirnya teknologi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pemulihan stroke tak harus sulit, tak harus mahal, tak harus keluar negeri. Semua sudah tersedia di negeri sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan pembalap berprestasi Moreno Suprapto resmi mengumumkan pencalonannya sebagai calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Berbekal pengalaman di dunia balap nasional dan internasional, Moreno siap membawa IMI melakukan gebrakan demi memajukan olahraga otomotif di Indonesia. Dalam konferensi pers di Jakarta Senin siang, mantan pembalap yang juga anggota legislatif Moreno Suprapto mengumumkan kesiapannya maju dalam pencalonan Ketua Umum IMI pada Senin 21 Juli 2025. Moreno mengaku terpanggil untuk berkontribusi lebih agar IMI mampu membangun regulasi dan memajukan prestasi atlet-atlet otomotif tanah air. Menurutnya, kedekatan dengan komunitas otomotif dan Pemprov menjadi modal penting untuk membangun sinergi dengan pemerintah. Selain dukungan dari keluarga yang juga berasal dari dunia balap, Moreno mengaku telah mendapatkan banyak dukungan dari Pemprov IMI. Moreno rencananya akan mendaftarkan diri setelah Rakernas IMI pada akhir Juli mendatang. Melalui visi dan misinya, Moreno berjanji siap membawa otomotif Indonesia melaju lebih kencang di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai orang yang tidak asing di dunia otomotif, Moreno Suprapto juga pernah aktif sebagai pembina IMI Provinsi DKI Jakarta saat masih berstatus pembalap profesional. Saya tergerak untuk maju di Caketum IMI ini, ingin kembali ke habitat saya yang selama ini saya tinggal setelah hampir 10 tahun. Ini di periode ketiga saya di DPR RI. Saya melihat bahwa saya ingin berkontribusi lebih untuk dunia otomotif. Saya merasakan dulu pada saat saya balap tertatah-tatah untuk mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah. Tapi seiring waktu saya melihat juga alhamdulillah sudah ada beberapa rekanan khususnya ATPM di roda 2. Tapi saya melihat dukungan konkret ini adalah momentum bagaimana pemerintah pusat ini bisa mensupport secara konkret untuk dunia otomotif ke depannya. Jadi saya terpanggil, ya ini saya kembali ke habitat saya, waktunya untuk membesarkan melalui organisasi ya Ikatan Motor Indonesia. Saya menyatakan siap untuk maju di pemilihan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia 2025 yang kita tunggu keputusan Rakernas nanti di Bali tanggal 28. Meski aktif sebagai politisi, Moreno menegaskan pencalonannya sebagai Ketum IMI tidak dibawa atas nama partai politik. Ia berjanji siap membagi waktu dan menjaga konsistensi sebagai wakil rakyat dan pegiat olahraga otomotif. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ledakan gas hancurkan rumah di Duren Sawit. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Informasi berikutnya, jet F-7 milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh di area kampus Milestone School and College, Dhaka pada Senin siang 21 Juli 2025. Sebanyak 20 orang tewas termasuk sang pilot dan lebih dari 170 orang lainnya mengalami luka dan cedera serius, termasuk luka bakar. Tragedi udara mengguncang Dhaka saat sebuah jet Angkatan Udara Bangladesh jatuh di kawasan kampus Milestone School and College di daerah padat penduduk utara Dhaka. Insiden terjadi sesaat setelah pesawat lepas landas pada pukul 13.06 waktu setempat dan diduga mengalami gangguan teknis. Saksi mata dan rekaman video menunjukkan asap tebal serta api yang menjulang dari lokasi jatuhnya pesawat yang menghantam gedung 2 lantai dan menimbulkan kerusakan parah. Sebagian besar korban adalah mahasiswa dan staf pengajar yang sedang berada di area gedung ketika pesawat jatuh. Pihak militer mengonfirmasi sedikitnya 20 orang tewas, termasuk pilot, dan sebanyak 171 orang mengalami luka-luka. Semua korban telah dirawat di seluruh rumah sakit di Dhaka. Militer Bangladesh telah membentuk tim investigasi, sementara pemerintah mengumumkan status berkabung nasional atas peristiwa naas ini. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia atau IKOPIN terseret ombak saat berenang di pantai Puncak Guha, Garut, Jawa Barat. 1 mahasiswa berhasil diselamatkan oleh tim SAR dan warga sekitar, sedangkan 2 mahasiswa lainnya hingga kini masih dalam tahap pencarian. Peristiwa terjadi saat 3 mahasiswa IKOPIN turun dari bukit lalu berenang di zona terlarang yang sudah ditandai benda merah dan rambu larangan, namun peringatan tersebut diabaikan. Ombak besar langsung menggulung ketiganya ke tengah laut, sementara upaya penyelamatan salah satu korban berlangsung heroik. Saat warga mendekati tebing curam sedalam 70 meter dan mengulurkan pelampung dengan tali. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Caringin untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga Senin malam, operasi pencarian 2 korban lainnya masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga setempat, serta terus memantau wilayah sekitar pantai dan akan melanjutkan pencarian pada hari berikutnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan tabung gas LPG mengguncang sebuah rumah kontrakan di Jalan Wijaya Kusuma 2, RT 4 RW 7 Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin 21 Juli 2025. Akibatnya 1 lansia terluka parah dan sejumlah rumah mengalami kerusakan. Ledakan tabung gas LPG 12 kg mengguncang sebuah rumah kontrakan di Jalan Wijaya Kusuma 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 rumah hancur berantakan dan 3 rumah lainnya mengalami keretakan akibat tertimpa puing bangunan. 1 unit damkar dengan 3 personil diterjunkan ke lokasi, namun api sudah berhasil dipadamkan oleh warga. Akibatnya seorang lansia mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi untuk perawatan intensif. Kerugian material ditaksir mencapai 80 juta rupiah dengan area terdampak sekitar 72 meter persegi. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan telah meminta keterangan dari 4 orang saksi serta warga diimbau untuk lebih waspada dan secara rutin memeriksa kondisi tabung gas di rumah masing-masing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah angkutan kota di Cibung Bulan, Bogor terbakar usai mengisi BBM hingga membuat sopir mengalami luka bakar. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari video amatir milik warga, sebuah angkutan kota atau angkot terbakar hebat seusai isi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Galuga, Desa Cemplang, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian kendaraan tersebut. Api bermula saat angkutan tersebut telah mengisi bahan bakar. Namun seusai mengisi, angkot tersebut mengeluarkan api
hingga terbakar hebat. Atas kejadian tersebut, sopir angkot mengalami luka bakar serius hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang. Kini sopir tengah mendapatkan perawatan intensif. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Saat kejadian, angkutan kota tersebut sedang tidak membawa penumpang. Dijelaskan Bang, kronologi terjadinya kebakaran di area SPBU Galuga ini, salah satu kendaraan mengalami kebakaran. Itu gimana Bang kronologi Bang? Menurut informasi dari saksi, yakni salah satu petugas di SPBU ini, jadi angkot yang terbakar ini awalnya mengisi BBM, ya kan? Kemudian setelah selesai mengisi BBM, angkot berjalan menuju ke jalan raya. Karena lalu lintas sedang penuh, ya kan? Jadi angkot ini sempat nunggu, ya kan, beberapa menit, beberapa saat untuk bisa masuk ke jalur. Pada saat menunggu itu tiba-tiba supir panik nampaknya gitu, karena dia menyadari adanya percikan dari dalam kabin kemudi itu. Ada percikan, terus langsung berhambur keluar. Gak lama berselang langsung disusul semburan api yang besar gitu, dan langsung menyambar ke si supirnya gitu dia. Jadi cepat banget kejadiannya. Begitu sadar ada percikan api, dia lompat keluar, langsung disambar supirnya. Ada berapa korban Bang yang korban? Cuma satu ya. Memang untuk di mobil ada 2. Informasinya itu kernet dengan supir. Cuman kernetnya berhasil sigap lari keluar dan nggak sempat tersambar api. Sementara si supir mungkin dia masih bertanya-tanya gitu, setelah keluar mobil tuh dia nggak cepat lari menghindar menjauh, tapi dia masih berada di sekitaran mobil, sehingga pada saat mobil itu meledak, ya kan, api menyambar, jadi dia kena. Jadi 1 orang dan langsung dibawa ke RSUD Leuwiliang. Api berhasil dipadamkan berapa lama Bang? Nggak butuh lama ya, tapi awalnya sempat dicoba dipadamkan oleh petugas SPBU menggunakan APAR yang ada di SPBU. Cuman karena kondisi api sudah terlanjur besar, APAR tidak mampu memadamkan. Kemudian salah satu petugas SPBU inisiatif menelpon damkar, dan damkar unit Leuwiliang pun ya syukur alhamdulillah bisa bergerak cepat, tidak lama ya karena dekat juga. Kemudian ya sekitar 10 menitan lah gitu. Laporan langsung padam. Sementara itu, pihak pengelola SPBU tersebut enggan memberikan keterangan apapun atas peristiwa tersebut. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Seorang warga di kota Waringin Timur mengalami luka serius akibat diserang buaya muara saat sedang mandi di sungai belakang rumahnya pada Senin 21 Juli 2025. Akibat serangan buaya, korban mengalami luka gigitan dan langsung dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan intensif. Insiden bermula saat seorang warga bernama Nur Sehan, 62 tahun, diserang saat sedang mandi di sungai belakang rumahnya pada Senin pagi, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Korban saat ini dirawat intensif di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit akibat luka gigitan yang diduga kuat dilakukan oleh buaya muara atau Crocodylus porosus. Kepala Resor BKSDA Kota Waringin Timur, Muriansyah, membenarkan insiden penyerangan tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran ke lokasi kejadian setelah berkoordinasi dengan kepala desa setempat. Demikian, BKSDA Koti mengimbau warga di sekitar Sungai Mentaya untuk lebih waspada saat pagi dan sore hari karena merupakan waktu aktif buaya, serta menyatakan akan melakukan pemantauan dan mitigasi konflik satwa liar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 4 orang pendaki di Gunung Sibayak, Kabupaten Karo mengalami hipotermia saat hendak menuju puncak di tengah cuaca yang sedang ekstrim. 1 pendaki wanita terpaksa dievakuasi menggunakan tandu setelah tidak sadarkan diri akibat terpapar angin kencang di jalur pendakian. Kejadian bermula saat 4 pendaki, 2 pria dan 2 wanita mendaki Gunung Sibayak pada Sabtu malam. Petugas Ranger Gunung Sibayak telah memberikan peringatan terkait cuaca buruk dan angin kencang di sekitar puncak. Namun para pendaki tetap melanjutkan pendakian walaupun salah satu di antaranya sudah mulai melemah kondisinya.
Saat mendekati puncak, salah seorang pendaki wanita terkena hipotermia dan tak sadarkan diri. Tim ranger segera mengevakuasi menggunakan tandu ke puskesmas terdekat. Sementara itu, 3 pendaki lain yang juga mengalami hipotermia segera ditangani petugas secara darurat dengan diberikan emergency blanket. Saat ini keempat pendaki telah dalam kondisi membaik dan dipastikan selamat. Pihak pengelola mengimbau seluruh pendaki agar lebih memperhatikan kesiapan fisik dan peralatan, serta tidak memaksakan diri naik di tengah cuaca buruk. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pembegalan terjadi menimpa seorang ojek online di Jalan Gumbang Surbakti, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa dini hari 22 Juli 2025. Korban mengalami luka di bahu kanan akibat senjata tajam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban mengaku baru selesai mengantarkan penumpang ke Jalan Johor saat peristiwa terjadi. Seusai mengantar, korban berniat kembali ke base camp di Jalan Raja Wali. Namun saat melintas di Jalan Gumban Surbakti, dia diserang oleh 6 orang. Pelaku yang berniat merampas sepeda motor hanya berhasil mengambil kunci motor karena korban melaju dalam kecepatan tinggi dan terjatuh ke parit. Korban langsung meminta pertolongan warga yang melintas hingga pelaku melarikan diri meninggalkan senjata tajam yang digunakan. Dari Jakarta, Natania, Sinpo TV melaporkan. Hujan lebat selama 5 hari melanda Korea Selatan mengakibatkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 12 orang lainnya dinyatakan hilang. Bencana terjadi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan longsor, banjir bandang, hingga runtuhnya rumah dan infrastruktur. Hujan deras yang turun sejak Rabu melanda wilayah selatan Korea Selatan dengan curah hujan mencapai 600 hingga 800 mm. Di kota Sancheong, 8 orang meninggal dan 6 orang hilang setelah tanah longsor dan banjir bandang melanda permukiman warga. Di Gapeyong, 2 korban jiwa terdata akibat rumah yang runtuh dan sungai meluap. Peristiwa lain juga terjadi di kota Gwangju dan Osan, di mana beberapa orang korban meninggal akibat mobil yang tertimbun dan terendam banjir. Hingga Minggu pagi, lebih dari 3.800 warga masih mengungsi dari tempat tinggal mereka meski hujan telah mereda. Di sejumlah wilayah, otoritas Korea Selatan masih siaga dalam penanganan bencana. Dari Jakarta, Natania, Sinpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Terima kasih dan sampai jumpa.